Shalom. Kita sangat bersyukur kalau kita bisa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Manusia digambarkan sebagai kayu, ya, dan kayu itu kalau jatuh di tangan dari pemungut kayu, maka kayu itu pasti akan dijadikan yaitu segu kayu bakar. Kalau kayu itu jatuh di tangan pematung, maka kayu itu bisa jadi patung. Dan patung itu sesuatu yang bisa dipuja-puja. Nah, saudaraku, untuk ini kita diberi tugas. Ada tugas dasar dari semua orang percaya. Kalau mau dipegang oleh Tuhan, mau dikerjakan seperti kayu dikerjakan, saudaraku, maka dia akan dibentuk menjadi indah dan dia bisa dipakai dalam rumah Allah menjadi berkat. Rumah Allah itu pertemuan, tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Waktu kemah sembahyang didirikan, maka orang-orang yang ada problem-problem, mereka datang ke rumah Allah. Jadi rumah Allah itu tempat pertemuan di mana Tuhan dan umatnya bisa ketemu. Ya, dan kita sebagai anak Tuhan mesti mempunyai tugasku untuk mempertemukan manusia dengan Allah. Itulah yang disebut imam. Karena itu Tuhan akan mendirikan suatu kerajaan imam. Dan kita dipilih menjadi imam-imam untuk menjadi pengantara. Ya. Nah, saya ulangi kembali, suku. Musa selama 40 hari 40 malam dia berpuasa. Dia melihat sorga. Lalu Tuhan menyuruh Musa, buatlah yang disebut kemah sembahyang di sebelah kiri itu. Itu adalah skemanya. Di situ ada halaman, lalu ada namanya mezbah korban bakaran, yang paling bawah ini, mezbah korban bakaran. Lalu ada kolam pembasuhan, lalu ada meja roti, pelita emas, lalu mezbah dupa, dan tabut perjanjian. Saudaraku, ini adalah gambar dari sorga. Karena itu kalau ditanya sorga berapa tingkat, ya 3 tingkat. Seperti ini, halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Ya. Nah, untuk membicarakan tentang kayu penaga ini, saudaraku, maka kayu ini dibuat yang pertama untuk ini, mezbah korban bakaran seperti ini. Dan tentu kayu ini tahan panas, karena tiap hari terus tidak berhenti ada api di situ. Ya, jadi betul kayu itu mesti tahan, tidak lengkang oleh panas. Puji nama Tuhan. Nah, itulah orang-orang percaya yang benar-benar bisa tahan, kuat. Ya, saya sudah terangkan bahwa kayu penaga ini khusus, yaitu kayu yang tidak disukai oleh ngengat. Dia tidak bisa rapuh karena dia mempunyai zat anti kerapuhan. Orang-orang pilihan Tuhan sebagaimana dengan kayu penaga atau kayu pilihan yang dipakai untuk kemah suci, itu adalah orang yang mau menanggapi panggilan Tuhan. Karena orang Israel keluar dari Mesir, setelah mereka keluar dari Mesir, baru mereka bisa menemukan kayu penaga itu. Ya, seperti yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Mari kita ulangi, kita baca bersama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu
sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Banyak orang mau menjadi Kristen, tapi tidak mau hidup kudus. Itu salah kaprah, salah tujuan. Apalagi saudara-saudara mau jadi hamba Tuhan. Ya, bagi siswa-siswa STT, jangan lupa, saudara masuk dididik, tapi kalau tidak mau hidup kudus, mungkin saudara pendeta itu profesi, tapi bagi Allah bukan apa-apa, nol, nggak ada artinya. Kenapa? Karena tiap orang Kristen itu dipanggil untuk hidup kudus. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, lalu tidak mau hidup kudus, kita itu salah besar dan itu akan mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang biasa. Ya, kalau sorga ada tingkat, maka neraka juga ada model-modelnya. Ya, ada yang tempat yang lebih mengerikan. Nah, itulah sebabnya kita itu seperti kayu penaga yang diperoleh oleh orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka dituntun dengan tiang awan, tiang api. Itu gambaran bagaimana kita mesti keluar dari keduniawian. Manusia duniawi kita mesti kita tinggalkan. Baru kita nanti bisa dipakai oleh Tuhan. Baru kita bisa dituntun oleh Tuhan. Seperti orang Israel. Begitu mereka keluar dari Mesir, maka Tuhan sediakan tiang awan, tiang api untuk menuntun mereka. Dan itulah bayangan orang-orang yang rela meninggalkan hal-hal duniawi. Mesir itu bayangan daripada dunia. Mengapa rela? Karena mereka mau menurut pimpinan daripada Roh Kudus dalam perjalanan iman menuju sorga. Kita semua tujuan kita itu adalah ke sorga. Jadi kalau saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, jangan harap saudara bisa masuk sorga. Karena itu mari kita memikirkan hal ini. Penting, satu, dunia harus mati bagi kita. Dan kita mati bagi dunia, kata Tuhan. Kata mati berarti pisah. Ya, seperti Anda kalau mati jasmani, maka engkau mulai berpisah. Tubuhmu nanti engkau tinggal. Karena itu orang-orang yang mati. Nanti kalau saudara semua kita mati, kita bisa keluar dari tubuh kita dan kita melihat tubuh kita di tempat tidur. Dan kita pergi. Mungkin saudara berkata, masa iya gitu? Ya, tunggulah nanti kalau mati. Nanti kalau sudah mati, nanti saudara bisa merasakan itu. Nanti saudara melihat tubuhmu sendiri. Kamu tinggal. Ya. Dan orang kita itu, roh dan jiwa, itu akan berpisah dari tubuh kita. Karena itu, kita mesti siapkan diri, waktu engkau tinggalkan ini, apakah punya rumah yang baru. Sekarang ini sudah berumah dengan tubuhmu ini. Tapi nanti kalau saudara mati, saudara, engkau nanti kalau tidak punya rumah, ya, saudara, maka engkau pasti ke neraka. Kolose 3 ayat 5, yuk kita sama-sama baca bersama 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini perintah ya, matikanlah dalam dirimu segala perkara yang duniawi.
Jadi kalau kita menjadi orang Kristen masih duniawi, masih suka dengan mabuk, masih suka pergi ke tempat-tempat pelacuran, lalu kita sama dengan orang dunia melakukan tindakan-tindakan, ya di sini katakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga serakah. Kata Tuhan, serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Dan orang yang menyembah berhala itu paling tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menebus dosa. Banyak orang bersuka cita karena kalau dia salah, Tuhan ampuni. Tadi kita nyanyi, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Sambil kita kalau nyanyi itu, aduh Tuhan terima kasih. Tapi kita tidak mau dididik. Lalu apa? Kembali berbuat dosa lagi. Jadi tobat, kumat. Begitu banyak orang Kristen semacam itu. Kita mesti rela dididik seperti Titus 2 ayat 12. Sama-sama kita bacakan, 2, 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Waktu kita percaya Yesus, maka iblis itu sudah disingkirkan oleh Tuhan, dipatahkan kuasanya. Tapi iblis menggoda kita, lagi kumpul sama saya dengan apa? Yaitu tadi percabulan, kenajisan, duniawi. Karena itu jadilah orang Kristen yang tidak duniawi. Dan orang dunia itu selalu mengejar harta, ya toh, mengejar nama. Nah kalau saudara masih begitu, saudara pasti akan terjerat. Banyak orang Kristen masih cari popularitas. Ya. Ingin supaya bisa dikenal orang. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan ada yang begitu juga. Supaya dikenal. Saudara, itu duniawi. Jadi kita mesti hati-hati. Ayat ini jelas berkata, kita dididik supaya meninggalkan kefasikan, kejahatan, dan keinginan-keinginan duniawi. Kita ingin dipuji misalnya. Kita ingin dihormati. Ya, siapa yang tahu? Ya Anda sendiri. Saya nggak tahu. Ya, ada orang yang ingin dipuji dengan cara, mau supaya lebih menonjol, kelihatan. Saudaraku, dulu ada tamu datang ke tempat saya dari satu kota kecil, ya teman, profesi pendeta. Dia berkata, dia cerita, saya membangkitkan orang mati dan begini. Lalu setelah dia cerita-cerita, lalu berkata, Pak Bekti kapan ngundang saya? Saya berkata, aneh, kalau Anda membangkitkan orang mati, kamu enggak minta diundang. Betul? Nanti orang dengar, banyak orang ngundang kamu. Nah, jadi ini jelas orang yang cuma berkata-kata. Ya, setelah itu dia dulu juga dari gereja yang sama. GPT juga, setelah itu hilang dari peredaran. Aneh ya, tapi fakta. Saudara, jadi kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini yang pertama dulu dimaksud untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi juga untuk mendidik, ya karena itu dia sering mengumpulkan murid-muridnya dan dia didik.
firman Tuhan. Ya. Supaya mereka yang mau dipimpin Roh Kudus itu mau meninggalkan apa, Sku? Yang duniawi. Ya. Dan bukan hanya meninggalkan, Sku, juga mematikan yang duniawi. Jadi saudara mesti berkata tidak. Kalau ada suara hati mengajak yang enggak baik, mungkin dengan memandang. Ya. Contohnya, pria-pria kan suka dengan wanita cantik gitu. Suka memandang gitu. Ada orang yang memandang. Nah, itu begitu itu saudara, kalau sudah begitu saudara, timbul sesuatu pasti. Pasti. Ya. Jangan kena orang. Koran aja lah. Kalau ada gambar-gambar yang seronok, saudara, itu to look at, gitu ya. Not to see, but to look at. Kata Tuhan, kalau kamu memandang seorang yang berbeda jenis dan kamu timbul berahimu, kamu sudah berbuat apa? Zina. Wow. Nah, banyak kali kita tidak mau jaga mata kita. Yuk kita belajar, ya. Karena itu hati-hati, saudara baca-baca buku, ya. Saya membaca seorang pendeta terkenal di Amerika, banyak menulis. Dia berkata, hampir saya jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia tiba di satu kota, Chicago saat itu, pesawat delay. Beberapa jam. Kalau nggak salah 4-5 jam. Nah, kalau orang sudah delay gitu, dia harus jalan-jalan, bukan? Jalan-jalan lalu lihat buku-buku. Lihat buku-buku lalu apa? Lalu ada ya gambar-gambar playboy segala. Dan teman daripada hamba Tuhan ini menulis, teman saya jatuh gara-gara itu. Gara-gara delay. Karena apa? Karena melihat gambar-gambar yang porno. Dan itu merasuk. Ini dikatakan apa? Matikanlah. Karena itu hati-hati ya, saudara, sekarang internet ya. Every time you can download. Bahkan pop up gitu ya, muncul. Halo? Apakah dipanteng gitu dilihat? Atau saudara geser, matikan. Nah itu tergantung saudara. Ayat ini berkata, matikanlah keinginan yang duniawi. Ya. Nah orang Mesir yang keluar dari, orang Israel yang keluar dari Mesir, itu yang dicatat berusia 20 tahun sampai 50 tahun yang bisa berperang, jumlahnya 603.550. Itu yang bisa berperang. Sama anak-anak, orang yang lebih tua dari 50 tahun. Ya, kalau di total orang menaksir 3-4 juta. Cukup banyak. Ya. Jadi 2 kali penduduk kota Semarang begitulah. Keluar dari Mesir. Tapi yang masuk tanah Kanaan berapa tanah perjanjian? Kata Tuhan cuma 2. Dari 603.550 hanya 2 saja. Yaitu Kaleb dan Yosua. Kenapa? Yang lain kenapa? Mati di tengah perjalanan. Mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari pikiran mereka. Karena itu kalau ada problem sedikit, kalau ada masalah, mereka selalu berkata, yuk kita kembali ke Mesir.
Wah, di Mesir dulu ada berambang, ada waduh goreng enak gitu baunya. Ini di padang gurun nggak ada. Tiap hari makan mana, bosan, muak kami. Waktu mereka katakan itu, Tuhan marah. Ya, padahal waktu mereka makan itu nggak ada yang jatuh sakit selama berjalan 40 tahun. Makanan yang dikasih Tuhan itu mana luar biasa. Tapi ini loh, nafsu, keinginan. Karena itu kalau saudara makan, hati-hati keinginan. Ingin enak atau sehat. Biasanya makanan sehat itu enak apa enggak? Enggak enak, betul? Benar? Tapi yang mengganggu itu enak. Ya. Es krim enak enggak? Enak. Tapi bikin penyakit, betul? Jadi kita mesti hati-hati, saudara milih enak atau sehat. Tapi banyak orang suka milih yang enak, sehingga mati muda, kena penyakit ini, penyakit itu. Kenapa? Enggak tahan. Nah itulah keinginan daging itu, ya duniawi. Jadi pikiran mereka, walaupun sudah keluar dari Mesir, pikiran mereka masih duniawi, tidak sorgawi. Ya. Karena itu kita menjadi anak Tuhan, mesti mempunyai pikiran sorgawi. Kita merindu untuk satu tanah air sorga. Dan ini mesti terus saudara ke situ pikiranmu. Mari buka Alkitabmu, Ibrani 11, ayat yang ke-16. Apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham, bapaknya orang percaya. Ya, bacakan Ibrani 11, ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, mereka itu adalah Abraham, Ishak, Yakob, bahkan juga Yusuf. Kita sudah mendengar khotbah hari Minggu, Yusuf waktu mati dia berpesan, jangan aku dikubur di Mesir. Kamu bawa tulang-tulangku kembali ke tanah perjanjian. Sama, Yakob juga begitu. Ya, jadi kita melihat mereka ini ingin kembali ke tanah perjanjian. Dan kita itu bayangan untuk tanah air sorgawi. Seperti yang ditulis di sini. Bapak Abraham telah keluar dari negerinya. Dia ada kesempatan untuk balik ke negeri asalnya. Tapi dia tidak mau. Karena di sini katakan merindukan. Nah ada satu keinginan. Merindukan tanah air sorgawi. Jadi pikiran kita ini mesti ke arah sorga. Jangan sampai kita duniawi. Karena itu tugas paling dasar dari kita, yaitu mengajak orang lain supaya jangan pikiran mereka itu ke arah materi. Jangan yang duniawi, jangan yang kelihatan. Dan orang dunia selalu pikirannya ke arah yang kelihatan. Padahal kata Tuhan, yang kelihatan itu sifatnya sementara. Yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Anda tahu itu. Tapi toh Anda terus mendaratkan pikiranmu ke yang kelihatan. Nah ini yang membuat kita bisa salah. Karena itu tugas kita mengubah pikiran kita sendiri. Setelah kita mengubah pikiran sendiri, kita mengubah pikiran orang lain. Seperti saya hari ini, saya ingin supaya mengubah pikiranmu. Jangan terus
hanya materi, pakaian, uang, mungkin kendaraan. Wah, ada orang yang kalau punya handphone, sebentar-bentar ganti, sebentar-bentar ganti. Wih, ya. Kalau dia canggih, lebih canggih dan bisa menggunakan, oke. Tapi ada orang itu nggak bisa, cuma taunya nelpon, SMS, WA. Padahal alat kita itu kan canggih, namanya saja apa, smartphone, ya toh. Tapi bisanya cuma nelpon. Kalau bisanya nelpon, jangan beli yang Android beli aja Nokia zaman dulu. Gitu. Betul? Tapi orang berkata apa? Wah, nggak ngetren. Nah itulah keinginan. Ya, jadi saudara mesti tahu diri ya. Kalau belum mahir-mahir, ngapain gitu loh. Ya, kalau sudah mahir bolehlah. Kalau saudara bisa pakai ini, pakai itu, wah bagus itu. Saudaraku, mengubah pikiran itulah yang disebut pertobatan. Apa itu bertobat? Bertobat itu bukan kapok. Banyak orang itu kapok. Kapok itu artinya, waduh setelah ini kena masalah kapok. Sudah enggak lagi. Itu belum bertobat, itu kapok. Kata pepatah, kapok apa? Lombok. Waduh pedes sih. Tapi kalau ada pedes lagi, ya makan lagi. Itu kapok Lombok. Pertobatan bukan begitu. Ya, Yohanes Pembaptis, saudaraku, dan Tuhan Yesus. Beritanya yang pertama dari Yohanes Pembaptis dan berita pertama dari Tuhan Yesus sama. Bertobatlah. Mengapa? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan tidak berkata sorga sudah dekat. No, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, jadi Tuhan tidak berkata bertobatlah karena sorga sudah dekat. Tidak, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak bisa merasakan namanya kerajaan Tuhan. Nah, kata bertobat, metanoeo, ya, itu artinya memikir secara berbeda. Jadi pikiranmu mesti beda dari orang-orang dunia. Atau mengubah arah pikiran. Menimbang kembali, gitu ya. Orang yang bertobat itu lalu mikir lagi gitu. Saya harus berubah ini. Nah, itu namanya bertobat. Ya, dari kata noeo. Artinya melatih pikiran. Jadi kita mesti melatih pikiran kita. Supaya kita bisa berpikir yang sehat, menimbang-nimbang yang benar. Jangan lihat senang, ambil, lihat senang, tabrak. Itu enggak pakai pikiran. Ya. Dan orang-orang biasanya begini, ini model apa? Tell me, telat mikir. Ya, lihat, wih, cantik, udah, terus dikawini. Habis itu, wih, kok gini ya? Yuk cerai aja. Telat mikir. Saudara yang mau cari orang cantik, yang pria ini mesti duitnya tebal, betul nggak? Nah, kamu enggak punya duit mau cari wanita cantik. Udahlah, wis yang sederhana saja, ya toh. Enggak mikir gitu loh. Wanita cantik kan banyak saingannya, betul. Nah kalau sudah enggak, bergaya, enggak laku. Ya, karena itu coba mikir gitu.
Coba pakai pikiran. Nah, mengapa orang itu bisa mengubah pikiran? Karena dia bisa menimbang, ya. Ini keputusan yang salah. Kenapa bisa? Karena dia menerima masukan yang lain. Misalnya berapa banyak orang mau bunuh diri, ya. Waktu mau bunuh diri, dia sudah pasang tali. Lalu ada orang ketok-ketok pintu, tok-tok-tok. Wah, dia pikir, waduh, aku mau bunuh diri kok diketok. Ya, dia mau batalkan, tapi kok ketok terus, nanti ketahuan. Dia buka dulu. Dia buka dulu, ternyata anak kecil. Apa? Kasih pamflet tentang Yesus. Ini beneran cerita ini. Dan dia baca dulu. Begitu dia baca, aku Tuhan yang mau mengampuni. Serahkanlah kuatirmu. Ya. Waktu dia baca itu, dia berubah. Kalau gitu, saya tidak mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia menerima masukan yang baru ke dalam pikirannya. Karena itu betapa pentingnya, saudara, bertobat itu istimewa. Waktu dengar firman Tuhan, saudara lo, kalau gitu saya nggak mau itu. Nah, itu bertobat. Betapa penting sudah dengar firman Tuhan supaya bisa membalik dari yang salah ke arah yang benar. Dan firman Tuhan itulah yang bekerja dengan kuasa Roh Kudus, itu mentobatkan kita. Karena itu Tuhan memakai para pemberita Injil untuk memberitakan kabar baik, ya, bahwa ada jalan keselamatan, ada jalan kesembuhan, ada jalan yang membuat saudara bisa berubah, ada harapan. Berapa banyak orang yang juga mau bunuh diri oleh karena penyakitnya, tapi terus dia dengar perkataan Tuhan, dia berkata, wah kalau gitu ada harapan, saya masih bisa dipakai Tuhan di tengah saya sakit. Saya baca beberapa buku bagaimana orang lagi sakit, pendeta ya sakit, dia terlentang di tempat tidur. Permulaan dia pikir, aduh, hopeless. Tapi setelah itu Tuhan berkata dalam batinnya, kamu masih bisa melayani aku di tempat tidurmu. Aduh, dia terus berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kamu bisa memancarkan siaran radio melalui tempat tidur. Wah, sejak saat itu dia terus buat acara melalui radio di tempat tidur. Dan banyak orang diberkati. Wah, semangat dia karena terima surat. Wah, saya diberkati. Wah, dia makin mau hidup, nggak mau mati. Tadinya mau bunuh diri. Kenapa? Karena menerima masukan yang baik, yang baru. Nah, saudara, orang-orang pilihan Tuhan yang memberitakan berita Injil, itu dilambangkan seperti kayu penaga ini. Ini gambar dari seorang yang sangat terkenal, penginjil terkenal, Billy Graham. Ya, barusan mati tahun lalu kalau nggak salah, umurnya 93. Dia sudah memenangkan begitu banyak orang. Saya dulu paling suka dengan buku-bukunya. Dan waktu dia berkhotbah, sederhana khotbahnya. Tapi begitu dia undang, siapa mau bertobat? Wah, ribuan orang mesti datang. Beribu-ribu yang maju ke depan. Kenapa? Karena orang ini tulus benar. Orang ini benar-benar jaga hidupnya. Ya, sehingga Tuhan itu bekerja melalui dia. Nah,
orang-orang demikian ini dilambangkan oleh Tuhan seperti kayu penaga yang dipakai untuk mezbah korban bakaran. Ya, tugas dasar dari orang-orang demikian yaitu membalikkan pikiran orang. Karena itu saudara juga harus punya tugas dasar ini. Semua kita yang mau nanti masuk sorga, saudaraku, saudara seperti kayu penaga yang dipakai untuk apa? Membalikkan arah pikiran orang. Supaya orang itu bisa bertobat. Ya, puji nama Tuhan. Bertobat karena arah pikiran dari kematian supaya mereka menuju kehidupan. Karena itu ada pertanyaan, kematian atau kehidupan? Sebelum Musa berpisah dari bangsanya, dia mau mati, maka dia berkata, "Hai orang Israel, Tuhan memberitahu pada saya bahwa kamu ini nanti akan murtad." Ya, walaupun saat itu mereka nurut sama Musa, tapi Musa bernubuat. Karena Tuhan itu melihat orang Israel nanti akan murtad. Kenapa? Menolak nasihat perkataan Allah. Dan waktu Musa mendengar pernyataan Tuhan ini, dia lalu tantang orang Israel. Karena Musa diberitahu, bangsamu ini nanti di akhir zaman baru mau bertobat. Setelah apa? Setelah dihajar oleh Tuhan habis-habisan. Baru mau tobat dan pulih pada akhir zaman. Karena itu Musa, dia sebagai pimpinan bangsanya sangat prihatin dengan kelakuan orang Israel. Dan kita baca dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20, tolong bacakan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Iya, di tengah-tengah pemberian Tuhan bahwa bangsanya akan murtad, maka Musa berkata, ini murtad apa tidak, itu soal pilihan. Karena itu dia menantang bangsanya, pilihlah kehidupan. Ya, supaya jangan kamu nanti mati. Pilihlah berkat, jangan kena kutuk. Dia ingin supaya bangsanya ini bertobat. Dan semua itu tergantung dari pilihan, ngerti? Karena itu saudara, tiap hari saudara itu memilih. Saudara diajak teman untuk ikut yang ya duniawi, saudara ikut. Ya itu pilihan. Loh, diajak teman. Nah biasanya manusia itu kalahnya sama siapa? Kelompok, teman. Saudara, saya peringatkan, jangan saudara tergantung temanmu. Kalau engkau nanti celaka, apa temanmu mau menolong? Siapa yang menolong? Orang tua lagi, betul? Teman melihat paling dikunjungi. Mau ngasih uang, biaya? Ya enggak. Siapa yang mengeluarkan biaya? Orang tua. Teman, oh kamu sakit. Sakit apa ya? Kasihan. Ya cuma gitu aja.
Coba mikir ya. Kita itu jangan kita ikut teman yang salah. Ikut kepada Tuhan Yesus. Perintahnya supaya kita jangan celaka. Ini jelas. Ya, ini gambar pilihan. Saudara ingin yang di tengah itu sorga atau neraka. Saudara nanti akan dibuang ke dalam api yang kekal. Pilihan kita. Ya. Jadi pertobatan itu soal pilihan. Mau menuruti suara Tuhan atau suara hati. Gak enak. Sudah diajak teman, temannya datang. Masa saya enggak mau sama-sama, kan gak enak. Loh, nanti kalau saudara sakit atau apa temanmu mau menolong toh? Kan tidak. Ya kamu tanggung sendiri. Benar enggak? Kalau mati, saudara mati, temanmu juga mau mati? Ya pasti enggak. Maesong iya, kasih kembang, kasih sumbangan, selesai. Tapi kalau mati enggak, mau ikut sakit, ya enggak mau. Apalagi sakit nular, wah, mungkin dia takut untuk mengunjungi kamu. Benar? Coba kita pikirkan itu. Makanya perlu diperhatikan, dampak pemilihan kita itu nanti ujungnya berakhir dengan dua hal yang bertolak belakang. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Sudah, cuma dua itu. Ya, ini perlu kita renungkan baik-baik. Nah, Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Dia selain maha tahu, maha kuasa, maha tahu, maha berhikmat. Dia itu Allah yang setia. Oleh karena kemahatauannya, dia itu bisa menetapkan, kamu ini nanti akan begini loh. Seperti orang Israel. Zamannya Musa. Musa dipakai Tuhan untuk memberitahu, kamu nanti akan menolak aku. Dan betul. Orang Israel setelah Musa mati, setelah Yosua mati, mulai mereka bermain-main dengan berhala. Terus jatuh bangun. Akhirnya apa? Membunuh Yesus. Allah yang jadi manusia Yahudi. Itu kehormatan, tapi malah dibunuh. Kenapa begitu? Karena itu pilihan. Jadi Allah yang maha tahu ini melihat jauh. Pasti akan begini. Dan betul, ribuan tahun kemudian terjadi. Sampai sekarang orang Israel tidak mau percaya Yesus. Sampai sekarang. Sebagai bangsa ya, ada tentu pribadi-pribadi. Tapi sebagai bangsa menolak. Nggak mau. Karena itu Tuhan memberitahu bahwa mereka nanti akan mengalami sengsara besar. Jadi Tuhan ini sudah memberitahu lebih dulu, umatku, bangsaku, kamu nanti akan kena aniaya oleh antikris. Kenapa Tuhan munculkan antikris? Ya untuk mencambuk. Kenapa Tuhan cambuk? Ya supaya mereka bertobat. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang terikat sama janji sama Bapak Abraham. Itu loh. Allah itu begitu kasih. Mestinya Allah, ya sudahlah kamu tidak mau, ya sudah aku cari bangsa lain. Tapi enggak. Memang bangsa lain ya kita dipilih. Tapi dia masih ingat dengan bangsa Israel ini. Caranya bagaimana supaya mentobatkan? Kalau diberitahu enggak bisa, Tuhan pakai cambuk.
dihajar. Karena itu kadang-kadang Tuhan mengasihi kita, kadang-kadang Tuhan hajar kita melalui penyakit. Dan banyak orang sudah sakit, masih enggak bertobat. Itu celaka. Ya, sebetulnya sakit itu mulai macam-macam. Yang ringan, kalau sudah ringan masih belum bertobat, nanti bisa berat. Ya. Apalagi orang berzina. Orang kalau selingkuh pasti akan dihajar, itu pasti. Supaya selamat loh ya. Kalau dia tidak dihajar, ya masuk neraka. Tapi kalau dihajar, itu maksudnya Tuhan supaya selamat. Karena itu saya melihat teman-teman saya yang berbuat dosa, ya biasanya berzina gitu. Terus biasanya apa? Hidupnya di hari tua, terlentang, tempat tidur nggak bisa. Ada yang sampai sekarang sudah puluhan tahun. Hilang ingatan. Waduh, saya berkata berat. Ya, waktu istrinya juga sakit, waduh tambah lagi. Biasanya ditolong istrinya, sekarang istrinya sakit juga. Wah, karena apa sih? Karena istrinya jengkel, lihat kok enggak sembuh-sembuh. Ya toh, berat. Karena itu ya sakit juga. Itu anak kur kita dulu yang perempuan. Baik anak perempuan itu. Tapi menikah dengan orang yang keliru. Hamba Tuhan ya, tapi keliru. Saudaraku, yang dinubuatkan Musa kurang lebih 1450 tahun atau 1500 tahun, itu menjadi fakta. Yang pertama, Yesus disalibkan oleh mereka. Jadi Musa ngomong ini, kamu nanti akan berontak. Ternyata 1500 tahun kemudian, betul. Mereka berontak, menyalibkan Yesus. Lalu apa? Sampai sekarang mereka belum bertobat secara nasional. Belum. Dan Tuhan melihat kelak menjelang kedatangan Tuhan, nanti mereka kena sama antikris, dihajar habis-habisan. Nah, waktu itulah baru mereka bertobat. Dan Tuhan sudah menulis jumlahnya berapa yang mati, itu sudah ditulis 2/3 dari seluruh orang Israel di muka bumi akan mati. Wow. Ya kalau Tuhan ngomong pasti terjadi loh. Pasti. Ya. Kenapa Tuhan hajar? Supaya janji Tuhan terhadap Abraham itu digenapi. Karena Tuhan ngomong, aku janji sama kamu. Bahwa kamu dan keturunanmu itu akan selamat. Walaupun di tengah itu banyak keturunannya tidak selamat. Tapi akhirnya selamat. Waktu tinggal 1/3. Ya. Penduduk Israel di bumi ini tinggal 1/3. Waktu itu dihajar antikris, baru mereka teriak. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri. Baru mereka ngomong, ya Yesus, betul engkau adalah Mesias kami. Begitu mereka mengucap, Yesus, engkau Mesias kami. Langsung Tuhan turun ke dalam dunia ini. Memerangi antikris. Ya, jadi penolakan Israel itu membuka peluang bagi kita. Orang yang bukan Israel untuk bisa terima Tuhan Yesus. Siapa yang memberitakan untuk orang yang bukan Yahudi? Saudaraku, pemberita pertama, pemberita Injil ya. Pemberita Injil itu bukan untuk bangsa Yahudi, tapi untuk orang Yahudi, dan juga setelah itu nanti diteruskan oleh orang-orang lain, itu Tuhan Yesus sendiri.
Dan suara Tuhan apa? Bertobatlah. Karena kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Tuhan itu memberikan kepada manusia Tuhan Yesus itu satu kehormatan yang paling besar. Sampai dia dibunuh mati. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Aduh, betapa besar ya kasih Tuhan kepada manusia. Sehingga dia mau menjelma. Karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus waktu dialog dengan Nikodemus, dia ngomong perkataan ini. Yuk kita baca Yohanes 3 ayat 16, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Waktu dialog dengan Yesus, Nikodemus ngomong begini, Rabi, kami tahu Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Jadi Nikodemus melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Bisa. Orang kusta bisa. Zaman dulu nggak ada obat. Tapi Yesus menyembuhkan orang kusta. Tuhan Yesus membangkitkan orang. Jadi, wah, Nikodemus berkata, wah ini pasti utusan Tuhan. Ya, jadi tanda-tanda yang kelihatan, yang dilihat oleh Nikodemus, ya, yang duniawi. Karena tanda-tanda yang kelihatan itu duniawi, ya, dan tidak mungkin dilakukan manusia. Karena itu dia percaya Yesus diutus oleh Allah, pribadi sorgawi. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus ngomong gini, kalau aku ngomong perihal hal-hal jasmani, kamu tidak percaya, apalagi kalau aku bicara hal yang sorgawi, yang gak kelihatan. Jadi kalau aku buat tanda-tanda, tapi kamu nggak terima aku sebagai Allah. Kamu cuma terima aku sebagai nabi. Walaupun aku membuat tanda-tanda. Dan Tuhan ngomong soal perkara duniawi, soal kelahiran. Lalu angin, air. Ya, nanti sudah baca itu. Waktu tanya jawab. Maka Tuhan kata, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Jadi saya perlu masuk perut ibu lagi. Nah itu kan salah kaprah. Maksud Tuhan, dari hal jasmani, supaya bisa ngerti hal rohani. Jadi agar bisa ngerti hal rohani dari perkara jasmani. Makanya Tuhan kata, kalau yang jasmani saja nggak bisa ngerti, apalagi yang rohani. Ya. Yohanes 3 ayat 12-15, tolong bacakan. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan berkata soal angin, itu gambaran Roh Kudus. Soal air, kamu mesti dilahirkan kembali oleh air.
Itulah gambaran daripada firman. Kalau kamu nggak ngerti itu, sekarang aku ngomong bahwa anak manusia itu perlu turun dari sorga. Artinya aku kalau dianggap utusan Allah, aku ini turun dari sorga. Jadi aku ini dikirim dari sorga. Aku orang sorgawi. Jadi kamu harus terima aku ini sebagai Allah yang jadi manusia. Tapi rupanya Nikodemusnya nggak mudeng gitu. Nggak bisa ngerti gitu. Jadi ucapan Tuhan ini dimaksud untuk menanamkan pengertian, ya. Kalau ingin mengerti hal-hal sorgawi, terima dulu bahwa aku ini turun dari sorga sebagai anak manusia. Yang jelma, Allah jelma jadi manusia. Lalu Tuhan bicara lagi, dia ambil cerita perjanjian lama waktu orang-orang dipagut ular, mati banyak. Tuhan perintahkan Musa untuk membuat satu tiang, lalu dibuat ular tembaga. Dan siapa yang memandang ular itu, dia hidup. Ya, lo banyak orang berkata ular itu gambaran Tuhan Yesus. Bukan, ya. Keliru itu, keliru interpretasi. Ya. Jadi ditinggikan, kalau anak manusia ditinggikan. Ya, ini artinya Tuhan Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung kutuk dosa. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah itulah sebabnya dalam kemah suci, seperti tadi saya katakan, kayu penaga itu dibuat untuk ini, mezbah korban bakaran. Dalam kemah suci berita pengampunan dosa itu dilambangkan dengan korban-korban. Di atas mezbah korban bakaran. Dan ini secara tetap. Pagi, sore, apinya nggak boleh padam terus. Ya, nah, ini bayangan daripada korbannya Tuhan Yesus. Ingat, korbannya Yesus nggak boleh lepas dari pikiran kita. Begitu sudah lepas, sudah berbuat dosa. Ingat bagaimana dia membayar dosamu. Dengan darah. Dengan disiksa. Nah ini yang membuat saudara, waduh. Ya, dia anak domba Allah. Aku tidak mau lagi berbuat dosa. Ya. Jadi orang-orang pilihan Tuhan itu serupa dengan kayu penaga. Kayu yang dipilih dipakai untuk korban bakaran, mezbah korban bakaran. Yaitu orang yang tahu, terima kasih sama Tuhan. Saya ditebus. Kalau tahu terima kasih, ya mesti terima kasih itu mesti balas. Dengan apa? Dengan coba beritakan kepada orang lain. Ya, berita bahwa Yesus juga mau mengampuni mereka. Karena itu saya minta saudara coba, paling tidak saudara coba cerita satu orang. Kepada orang yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa terima Yesus. Nah itu namanya saudara tahu terima kasih. Ya, bahwa Tuhan itu menebus saya dengan mahal. Karena itu saya ingin juga orang lain juga ditebus oleh Tuhan. Karena itu beritakan berita yang baik ini kepada orang lain. Supaya jangan hanya Anda yang selamat. Tapi orang lain juga selamat. Dan terima Yesus. Karena itu ini tugas kita. Siapa yang mau dipilih seperti kayu penaga, dia mesti berkata, oke Tuhan, aku mau beritakan berita pengampunan dosa oleh Engkau Yesus yang baik.
pakai hidup saya, berikan saya keberanian, dan berikan saya api. Karena di mezbah ini terus ada api. Ya, berikan saya api yang berkobar, yaitu kasih-Mu begitu mengasihi saya. Mari kita datang sama Tuhan.